saya pribadi nih, mungkin dari kami yang ada di sini, dari anak-anak semua penggiat, jangan coba-coba kalau naik gunung menyepelekan Menyepelekan apa nih, Abah? ketinggian atau kependekannya itu gunung sendiri. Apalagi kata saya pribadi tadi, trekking Cikuray beda. Kata abang pedes. Iya, betul. Seolah dengkul kena jidat. Jangan sampai menyepelekan naik gunung manapun, gunakan tata krama atau etika sopan santun. Itu paling pokok utama. Tadi Bang Ade mengatakan jangan membawa. Maksudnya tanda kutip membawa apa nih? Membawa di sini salah satunya narkoba ataupun minuman keras yang lainnya, Bang. Karena kenapa? Di samping memang kembali lagi ketika kita bertamu ya, Bang ya. Ketika kita yang ditekankan harus ada sopan santun, etika dan estetikanya. Ketika kita memang mengkonsumsi barang obat-obatan terlarang, di samping kita mengurangi dari sikap sopan santun tersebut, kedua memang membahayakan si dirinya pribadi. Secara fisik. Ketika kita normal pun kita ngerasakan kadang-kadang kewalahan, apalagi kita dipengaruhi sama hal-hal tersebut. Sejarah asal mula dibentuk Cikuray itu menjadi gunung pendakian. Dulu itu sempat terjadi salah satu kejadian orang hilang. Terus sebagian nama Cikuray itu nggak ada bentuk atau di peta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Ya, sesuai tema dari judul video ini adalah kita akan membahas mengenai sejarah Gunung Cikuray, yang mana mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah, khususnya ya juga untuk kami di sini gitu. Sebelum memulai acara tanya jawab mengenai sejarah Gunung Cikuray, mungkin saya akan memperkenalkan dulu dari tamu-tamu kita ini atau para tokoh-tokoh kita ini. Dari kanan saya ada Ki Daru, penggiat alam dari Gunung Cikuray khususnya gitu ya. Betul. Lalu di samping selanjutnya itu adalah Kang Ade. Beliau adalah perintis dari pendakian Gunung Cikuray. Dan selanjutnya ada Abah Ucok selaku tokoh masyarakat Gunung Cikuray yang mungkin bisa memberikan kita edukasi dan informasi mengenai Gunung Cikuray tersebut gitu. Mungkin kita langsung bertanya saja ke Abah Ucok dulu, mungkin Abah Ucok ya. Iya. Sejarah dahulunya Gunung Cikuray tersebut itu seperti apa hingga sekarang itu jadi seperti apa gitu. Karena mungkin para pendaki atau tamu-tamu yang berkunjung ke Gunung Cikuray belum tahu gitu Kang ya, untuk sejarah dulunya. Ya silahkan Abah Ucok untuk memberikan informasi kepada kita. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada sehat wabarakatuh. semua mungkin ya. Alhamdulillah, amin. Mungkin cerita silsilah, kalau sebutan orang Sunda silsilah ya. Gunung Cikuray dulunya, semenjak saya mulai beranjak dewasa mengenal Gunung Cikuray, cerita demi cerita terus mengalir panjang dari nenek moyang saya terus ke orang tua saya. Ceritanya Gunung Cikuray nyampe sekarang alhamdulillah
masih berjalan, cuman dulunya sebelum dijadikan tempat pendakian nih Bang, Cikuray itu dari zaman dulu jalur sudah ada. Secara kebetulan nenek moyang saya sekitar atau orang sekampung saya suka istilahnya berjaroh ke Gunung Cikuray. Mungkin salah satunya tujuan ke Gunung Cikuray dari setiap orang ke puncaknya itu intinya ke puncak utama. Cuman yang jadi tujuan dari cerita demi cerita dari nenek moyang sampai ke saya sebagai pengikutnya nih, mungkin berjarohnya ke dulu ada satu lobang ya, satu lobang, terus cara menjalankan budaya dan tradisinya orang sekitar tuh mungkin titik yang paling dituju berjaroh tuh di pos 3. Di pos 3. Kalau dulu sebutan Sanghyang Taraje itu dulu. Atau ada dua nama dulu, Sanghyang Taraje atau nyampe sekarang itu Batu Aisan disebutnya. Itu nama sejarah mengalir sampai sekarang, mungkin hampir punah. Syukur alhamdulillah nih ada teman-teman kita dari Bekasi. Intinya kita bercerita mengedukasikan, mengenalkan alam, dikarenakan kakek nenek kita sudah nggak ada di alam ini yang nyata, nggak ada cerita. Mungkin kita nih yang masih hidup atau anak cucunya harus menceritakan, dikarenakan sambung menyambung. Dulunya seperti itu. Mungkin orang berjaroh ke Gunung Cikuray ya, kalau bahasa zaman sekarang mungkin orang kadang salah menyebutnya, kayak orang ke tempat tersebut tuh minta kaya atau minta yang lebih dari itu mungkin yang diharamkan dari aturan. Dikarenakan kita berjaroh itu sudah termasuk sunnah ya, sunnah, bukan satu yang wajib. Dijalankan silahkan, dikarenakan tadi kita membawa atau mengambil dari satu bahasa, budaya dan tradisi. Itu dulunya itu mungkin mungkin zaman Pak Soeharto ya, presiden pertama, bukan pertama, kedua ya. Dari zaman yang dulu itu zaman Pak Soeharto itu udah ada jalur, cuman sebelum dijadikan pendakian itu tempat berjaroh orang sekitar itu Bang. Jadi mengalir nyampe sekarang. Terus tempat-tempat mana saja yang biasa dijadikan satu tujuan orang sekitar atau orang kampung tersebut, mungkin dua jalur yang dituju. Kalau jalur yang pertama dituju intinya ke Gunung Cikuray, yaitu jalur yang dijadikan trekking atau jalur pendakian. Terus jalur yang kedua dari nenek moyang cerita dulu ada satu tempat yang seolah dikeramatkan. Apa atau di mana? Mungkin masih di kaki Gunung Cikuray atau di titik gunung itu tersebut, yaitu Citamaga. Itu Citamaga kalau sebutan dari nenek moyang saya tuh, terus saya sebagai pengikutnya, mungkin mohon maaf bagi yang lain, simpang siurnya agak beda, mohon dimaafkan, dikarenakan punya domain atau cerita masing-masing, karena bukan di bidangnya. Mohon maaf sekali lagi ya. Mungkin Citamaga itu yang ada sebutan air keramat atau air yang dikeramatkan. Kenapa Citamaga disebut air yang dikeramatkan? Dikarenakan air tersebut seolah ada satu ikatan. Dari satu ikatan tersebut dia dinamakan Citamaga. Kenapa ceritanya seperti itu? Mungkin cerita seperti itu ada satu permintaan dari Sri Manganti, mohon maaf. Satu permintaan ke Raden Raja Manggala
mungkin ceritanya bukan masuk ke situ ya. Nanti ini mungkin cerita yang ini. Nah, aturannya disambungkan ke istilahnya yang dikeramatkan, aturannya nyambung ke Ciwidey, bukan Ciwidey ya, apaan? Cikabuyutan. Itu ke tempatnya Panglima kalau sebutan saya. Itu sambungan air yang dikeramatkan dari Citamaga. Terus cerita-cerita yang lain, silsilah Gunung Cikuray, mungkin dikarenakan nenek moyang ngasih cerita cuman istilahnya tidak panjang atau tidak pendek, tapi minimal buat teman-teman atau rekan-rekan yang mau bertamu ke Gunung Cikuray, mohon dimaafkan harus menggunakan bahasa atau etika atau estetika sopan santun. Nah, kebanyakan orang yang naik ke Gunung Cikuray dikarenakan sembrono atau tidak sopan santun kata orang sekitar atau orang sekampung, kebanyakan orang yang istilahnya kesurupan yang gak karuan. Mohon dimaafkan itu. Siapapun yang bertamu ke Gunung Cikuray, bukan saya tahu atau bisa, jangankan kita masuk ke alam, intinya ke gunung, kita masuk ke pemukiman atau ke tempat atau ke kampung, kalau kita nggak santun, orang nggak bakalan enak, kita hidup nggak bakalan nyaman. Apalagi yang namanya gunung, segala sesuatu ada di gunung. Kita minimal kita bertamu, atau saya sekalipun sebagai pribumi yang mengenal gunungnya itu sendiri, kita tetap tamu. Niatnya baik, mungkin alam menyambut kita jadi tamu yang terbaik. Siapapun itu. Mungkin barangkali segitu dulu dari saya. Mohon dimaafkan nih buat teman-teman, ceritanya pendek. Dikarenakan saya bukan di bidangnya, harusnya ini pertanyaan yang seperti ini dari keturunan atau juru kunci, tapi setidaknya nih saya orang sekitar tahu sedikit demi sedikit, cuman kurang fasih, mohon dimaafkan. Ya, minimal gambarannya itu seperti itu ya teman-teman. Iya. Informasi mengenai sejarah dari Gunung Cikuray. Dan mungkin disebut Gunung Cikuray itu apakah memiliki arti Ki, dari gunung Cikuray tersebut itu? Nah, kalau sebutan Gunung Cikuray itu yang saya mohon maaf nih buat para sesepuh atau para kasepuhan yang lebih tahu di bidangnya Gunung Cikuray, mohon maaf, sampurasun, rampes ya, mungkin bahasa itu ya. Mungkin secara kebetulan saya pribadi nyampe saat ini belum tahu arti Gunung Cikuray. Cuman ada sedikit cerita, bukan arti tapi Cikuray itu dibagi dari satu gunung. Dulunya dari mungkin cerita dari nenek moyang saya dari Gunung Galunggung. Ya. Awalnya asal mulanya Cikuray. Oh, sebelum disebut Gunung Cikuray itu Gunung Galunggung. Sebelum maaf. Atau gimana? Jadi gini, Bang. Dulu sebelum Masehi mungkin ya, sebelum Masehinya, sebelum ada Gunung Cikuray, Gunung Agung itu yang disebut sekarang jadi Galunggung. Makanya mungkin cerita dari nenek moyang, dari leluhur, sebelum dijadikan Gunung Agung atau Galunggung, sebagian diambil, dipindahkan ke Garut ya. Jadi namanya Cikuray. Dipindahkan lagi ke Garut, jadi Gunung Guntur. Atau Gunung Gede. Itu cerita dari nenek moyang dari dulunya. Silsilah dari leluhurnya dulu sebelum jadi Gunung Cikuray. Kalau nama Cikuray itu kepanjangan Cikuray atau apa? Kenapa jadi namanya Gunung Cikuray? Mungkin alhamdulillah saya pribadi belum tahu, atau mungkin ada yang lebih tahu kenapa nih gunung dinamakan Cikuray. Terus sebagian nama Cikuray itu nggak ada bentuk atau di peta yang sebenarnya.
Kenapa itu, Bah, kira-kira tidak ada dalam peta itu? Nah, mungkin dikarenakan tidak ada dalam peta, ini gunung jadi tujuan. Mungkin cerita dari orang sambung menyambung. Kenapa ini dinamakan Cikuray jadi tujuan? Dikarenakan banyak orang yang memperdalam atau mempelajari ada apa sebenarnya di Gunung Cikuray. Makanya seolah ditutup oleh kabut. Dikarenakan awalnya nggak ada di dalam peta, atau sekarang mungkin peta lokasi atau area Garut aja. Mungkin seperti itu. Kalau di peta besar atau secara global, misalkan maaf di Google Map gitu ya, kan, itu kan ada sih, tapi ya kalau kita cari di Google Map itu ada. Nah, versinya menurut Abah itu disebut tidak ada dalam peta itu gimana, Bah? Menurut versi saya, mungkin itu versi dari leluhurnya itu. Dikarenakan saya masih menjalankan budaya atau tradisi. Nggak ada satu orang pun yang bisa menggali atau membuka apa isi atau luarnya itu Gunung Cikuray. Seperti itu. Itu. Seperti itu. Mungkin jadi satu kunci buat orang sekitar. Istilahnya di Gunung Cikuray banyak hal yang istilahnya jadi satu tujuan bagi orang-orang yang di bidangnya. Cuman jadi ada satu alasan. Jadi satu alasan bagi orang yang datang ke Gunung Cikuray. Ada cerita nih di Gunung Cikuray, ada emas atau sejenisnya perabotan peninggalan dari leluhur. Mungkin seperti itu. Dikarenakan ditutupi, seolah-olah ditutupi oleh kabut. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai sejarah dari pendakian yang mungkin akan dijelaskan oleh Kang Ade, yang mana beliau adalah salah satu perintis dari jalur pendakian Cikuray. Ya, mungkin sejarahnya dulu pendakian itu ya, Kang Ade. Asal mulanya gimana sehingga sekarang, waduh, rame banget nih sekarang ini. Dari mana-mana udah terkenal lah Gunung Cikuray. Itu sejarah dulu seperti apa kira-kira, Kang Ade? Oke. Untuk sekilas sejarah mungkin Bang ya. Jalur dari pendakian ya. Sekilas sejarah asal mula dibentuk Cikuray itu menjadi gunung pendakian. Jadi dulu itu sempat terjadi salah satu kejadian orang hilang. Namanya mungkin kita gak bisa nyebutin namanya karena mungkin ada hal-hal yang memang gak bisa nunggu ya, privasi. Jadi pertamanya dulu itu ada satu rombongan yang memang naik ke Gunung Cikuray, naiknya dari salah satu pia yang mungkin semua orang udah tahu. Dia naik rombongan turun ke salah satu pia yang lain, jadi istilahnya nyebrang gitu Bang. Akhirnya terjadilah satu kejadian, yaitu hilang sampai sekarang nggak ditemuin. Rombongan tersebut? Bukan satu rombongan, tapi satu orang dari satu rombongan. Dia ber-13, hilang satu sampai sekarang nggak ditemuin. Nah dari situ kita ikut ngesar. Ada salah satu tim dari Bekasi ikut ngesar juga. Dia sebagai koordinator kita di lapangan. Kita tim SAR independen. Sambil turun kita ngobrol nih bareng sama rekan. Jadi gimana nih supaya pendaki tetap ada tapi aman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, oh ternyata ketika memang Cikuray ini dibikin trek pendakian kayak gunung yang lain, oh ternyata ini ada income nih buat pemasukan masyarakat. Nah dasarnya dari situ akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kita bentuk beberapa orang jadi satu tim. Akhirnya kita mulai ngadain pendataan secara sukarela. Nah sambil kita ngadain pendataan ya kita ngambil satu keputusan, yaitu bagaimana kalau kita bikin jalur pendakian dari pertamanya
Pia Pemancar, kita duduk di Pia Pemancar. Awal mulanya. Awal mulanya. Jalur pendakian itu adalah apa tadi? Pemancar. Pia Pemancar. Bukan asal mulanya treknya Pemancar paling pertama, bukan. Bukan. Oh, tapi Jadi jalur itu memang udah ada dari dulu, Bang. Kayak Pemancar, terus Cinta Negara, Pamalayan, terus banyak lagi Pia yang lain kayak Tapagerot, kan itu udah ada. Cuman dulu dipakai buat kegiatan kayak Bulan Mulud untuk orang berjaroh. Jadi satu kampung di Bulan Mulud itu ngadain satu kegiatan yaitu berjaroh, berdoa bersama, tawasul di atas. Nah, ngambil kesimpulan dari tadi cerita yang tadi ya, Bang ya. Dasarnya dari kejadian orang hilang itu kita ngumpul ngadain satu tim. itu tahun berapa kalau Orang hilang itu 2009. Jadi 2009 Desember baru kita dapat laporan 2 minggu masuk ke 2010. Kita ngadain SAR semuanya, gabung antara SAR independen sama SAR resmi lah, SAR pemerintah. Kita ngadain beberapa minggu sampai beberapa bulan kita ngadain, terus akhirnya semuanya kasarnya gak ada hasil, nihil, turun, tapi kita tetap berusaha untuk mencari sampai sekarang. Walaupun sekarang masih nihil, Bang, karena kan hilangnya itu bisa dikatakan antara masuk akal sama enggaknya. Nah, jadi dasarnya dari kejadian tersebut kita membentuk satu tim. Akhirnya kita berencana ngambil satu keputusan bahwa kita bikin trek satu pendakian, jadi jalur pendakian dengan tujuan supaya tidak terulang lagi kejadian yang dulu. Jadi semacam pendataan lah gitu Ya. atau membuat administrasi lah ya, yang bertujuan untuk mencatat gitu ya, Kang ya, bagi siapa yang mendaki dan siapa yang turun gitu ya, Kang ya, supaya dalam hal pencarian atau ya amit-amit terjadi sesuatu itu mudah diketemukan atau didata gitu ya, dengan melihat data tersebut maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Kita pertama di Pia Pemancar itu kita ngadain 2010, kurang lebih 2010 akhir kita mulai ngadain pendataan secara sukarela. Itu berlangsung sampai ke 2017. Itu masih sukarela 2017 bulan 7. Bulan 7 tanggal 14 kita berhenti dari Pemancar. Pemancar dikelola sama instansi. Kita pindah ke daerah Bayongbong karena ada salah satu pihak atau salah satu masyarakat yang mewakili satu pihak namanya Cinta Negara. Kita ngobrol, kita sharing bahwa jalur itu pun minta dibikin supaya jadi jalur pendakian dengan tujuan mudah-mudahan ketika jadi jalur pendakian banyak income yang masuk lagi membantu kasarnya perekonomian di sekitar jalur. Kami di situ ngerintis selama 2 tahun, lalu pindah ke pas di Bayongbong kita sempat loncat ke gunung yang lain, cuman nggak bertahan lama, cuman 6 bulan. Nah, kembali lagi ke Cikuray, kita terus sama tim kita coba meramaikan, merintis. Lalu setelah 2 tahun kita pindah ke Kiara Janggot yang terakhir. Itu memang Kiara Janggot itu murni jalurnya dibikin. Jadi semua pia yang ada di Cikuray itu yang memang benar-benar diterabas dibikin itu hanya satu, yaitu jalur Kiara Janggot. Itu kita sekitar 1,5 tahun. Setelah rame, silahkan dikelola sama masyarakat, kita balik lagi ke Pia Pemancar. Ya mungkin Kang Ade, kalau ditanya sejarah awal mulanya tadi jalur ya, yang paling viral awal-awalnya itu di jalur mana, Kang? Setahu saya sih Pia Pemancar. Pemancar ya? Pia Pemancar itu. Yang paling pertama, kurang lebih setelah 2 tahun perintisan langsung ngebludak. Dari tahun 2009 tadi ya? Enggak, perintisan itu 2010 akhir, kita ngadain pendata 2011 awal, nah 2013 udah mulai ngebludak. Nah, membludak dari jalur Pia Pemancar, dan puncak-puncaknya itu di 2014. Pertengahan 2014 itu udah langsung muncak pendakian, naik 1000 turun 1000 lah kurang lebih. Wow. Dalam 1 hari itu. Pemancar itu. Pemancar itu. Lalu kondisi jalur lainnya gimana itu, Kang?
Setahu saya sih ada, cuman nggak begitu banyak. Nggak begitu Iya. banyak. Oke, mungkin sekarang itu karena memang udah terkenal banget nih Gunung Cikuray. Mungkin para penonton atau para pendaki pengen tahu berapa banyak jalur yang ada ke Gunung Cikuray. Iya. Itu ada berapa banyak dan mana aja gitu kira-kira Kang Ade? Kurang lebih ada 10. Mm-mm. Mungkin hanya sebagian mungkin yang bisa saya sebutkan. Mm-mm. Dari 10 itu kurang lebih 4 sampai 5 via atau jalur yang mungkin banyak peminatnya, Bang. Banyak didaki, tapi yang paling banyak tetap antara Pemancar, Kira Janggot sama Tapagerot. Itu Ya, yang paling terkenal itu ya. yang paling terkenalnya. Paling terkenalnya. Ya. Dan lalu menurut Kang Ade nih dari sekian banyaknya jalur tersebut gitu ya. Ini kan mungkin ada beberapa pendaki yang belum sempat silaturahmi ke puncak gitu ya. Pengen tahu jalur mana aja sih yang paling mudah dan paling sulit Kang menurut Kang Ade? Kalau untuk mudah sama sulitnya, tipikal semua jalur hampir sama, Bang. Hampir sama. Cuman yang ngebedain antara panjang sama pendeknya. Kalau untuk trek rata-rata hampir sama kayak gitu. Hampir sama. Tapi kalau dilihat dari medannya Kang, kira-kira gimana? Medannya juga sama, nggak begitu signifikan perbedaannya. Sama aja rasanya Sama aja. gitu ya. Cuman yang ngebedainnya startnya antara di ketinggian berapa gitu kan, startnya itu yang ngebedain. Oh, berarti dari durasi mungkin Iya, gitu dari ya? durasinya. Nah, dari mana tuh Kang? Durasi yang paling singkat dan paling jauh rutenya itu yang mana tuh? Itu juga sama, Bang. Jadi Sama. kembali lagi ke kondisi orangnya. Ada yang memang startnya dari atas, contoh kayak Pemancar. Pemancar itu start udah di ketinggian 1500 kurang lebih. Tapi untuk jangka waktu durasi perjalanan bisa hampir sama dengan jarak yang paling terpanjang. Kenapa bisa begitu Kang? Ya mungkin dari yang saya lihat sih dari tekniknya mungkin. Tekniknya. Tetap kembali ke manajemen si pendaki tersebut. Jadi kalau misalkan ketemu Bagas, yang pertama itu jangan lari, yang Jangan kedua itu jangan naik pohon. Jangan naik pohon. Nah, jadi sorry. Itu ada nih di Instagram ya. Ya. Ya, mungkin pernah lihat ya Kang ya. Pendaki yang ketakutan pada naik pohon. Jadi itu salah ya? Bisa dibilang salah, Bang. Karena kenapa? Yang pertama ketika naik pohon, mending naik dengan keadaan nggak panik. Kalau misalkan panik, kita megangnya nggak pas, terus kita mijaknya juga keburu-buru karena takut kan, itu bisa celaka sendiri. Jangan menganggap ketika kita mendaki, kita masuk ke hutan, kita merasa kita cuman masuk ke hutan kok, kita bisa masuk secara bebas. Padahal justru kita ke hutan itu etika sopan santunnya harus lebih ditingkatkan lagi. Karena segala hal di luar logika, segala hal yang gak kita perhatiin, itu di alam itu ternyata lebih banyak. Itu yang paling pokok, mengedukasikan apa yang dicari atau niat apa. Cuma naik gunung, pecinta alam dan penikmat alam beda. 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 Nah, tolong dijelaskan tuh pada kami. Mungkin Abah.